Setelah sekian dewasa, akhirnya yang ditunggu-tunggu, EKE otot kering, EKE Wayan Bisma. Akhirnya datang beli Wayan Bisma. Swastiastu. Janjian jam dasa jam moni mareket. Soalnya otot kering itu ya sedikit ngartis lah dikit. Oh, sedikit artis ya. Iya, biar nggak otot doang kering. Apa lagi lanjutannya? Sengolong. Oke, Bli, kita ngobrolnya di luar konteks itu dulu lah ya, yang udah ya. Iya, siap nih. Aku pengen tahu sebenarnya, Bli, siapa sih sebenarnya Wayan Bisma ini? Orang kan taunya otot kering. Panggilannya siapa sebenarnya? Panggilannya Bisma, nama lengkap Iwayan Bisma. Kok di konten banyakan yang bilang Wayan? Wayan, soalnya di Instagram Nika nama tiang Iwayan Bisma. Kalau di TikTok namanya Kurmazia. Kurmazia itu apa? Kurmazia itu dulu buat channel mengambil nama ya dari salah satu fans juga tiang ke suka sama cerita Awatara. Rawatara. Tahu Awatara? Tahu. Nah, di sana saya Bisma ngambil nama Kurma. Awatara Kurma. Oh, Awatara Kurma. Suka sama ceritanya itu. Habis itu soalnya kalau pakai nama Wayan Bisma itu udah banyak di channel-channel. Jadinya buat nama lain aja. Oh, biar lebih mudah ya. Biar lebih mudah orang nyari. Biar lebih gampangannya Biar orang gampangan carinya. orang nyari ya. Oke. Tapi Hah? penonton itu nyebut saya otot kering karena mungkin di konsep yang Bisma buat itu ada tertera yang dimana konsep tersebut ada kata-kata biar nggak otot doang kering. Senggol dong, berarti biar nggak otot doang kering. Penontonnya nggak sih Bisma otot kering, julukan otot kering ya. Dan akhirnya sampai sekarang dibawa. Kenapa lebih ke arah otot kering ya? Kenapa enggak beli senggol? Itu kok gitu ya? Mungkin karena otot sih. Mungkin karena ototnya kering ya. Pertanyaan yang mungkin orang banyak tanya juga nih, Beli. Sejak umur berapa mulai nge-gym? Kalau untuk nge-gym dari kelas 2 SMK. Jadi kalau totalnya udah mau 5 tahun sekarang. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Itu pun alami tanpa memakai suplemen apapun itu. Oh, tanpa suplemen? Tanpa suplemen. Ikut kontes juara 3 tanpa suplemen. Pernah ikut kontes berarti? Pernah 2 kali juara. Kontes di mana nih? Kontes di Trans Studio Mall sama kontes di Maindra Data, kampus Maindra Data. Itu konteksnya provinsi, kabupaten apa? Bukan event. Oh, event. Berarti Ya. orang-orang seluruh Indonesia bisa ikut? Ya, seluruh Bali ya. Kalau di event di Trans Studio Mall itu se-Indonesia bisa ikut. Oh, gitu. Ya, itu event nasional lah bisa dibilang. Oh, gitu. Tapi bener nggak sih? Aku cuma taunya dari luar ya. Ya. Ya biasanya. Bener nggak katanya nih, karena aku juga ngeliat beberapa FVP kayak gitu kan ya. Hadiah dari body contest itu nggak sebanding katanya ya sama nutrisi yang harus dimakan. Oh, jelas, benar nggak sebanding. Seperti Seperti Bisma menghabiskan uang persiapan sebesar 1 juta ke atas. Hadiah yang Bisma dapat 500.000 serta piagam dan lain sebagainya. Itu. Jadi nggak mendapatkan apa yang Bisma anggap uang tersebut Bisma buang pakai persiapan nutrisi Bisma pakai ya, persiapan pakai ya? nutrisi, pakai persiapan. Tapi hadiah yang Bisma dapat itu nggak sebanding dengan apa yang Bisma persiapkan gitu. Tapi dari sana Bisma berpikir bahwa di sana Bisma itu terjun ke dunia body contest itu hanya untuk mencari pengalaman terlebih dahulu. Mungkin untuk kedepannya Bisma mulai berpikir gimana caranya biar tetap bisa menjaga body dengan cara makan makanan yang mungkin bisa dibilang tidak berlemak lah. Ya di sana Bisma berpikir juga biar nggak terlalu banyak kita mengeluarkan uang persiapan, biar hadiah yang kita dapat juga maksimal. Oh, Ya. berarti faktanya adalah uang dari body contest itu nggak sebanding sama uang persiapannya, nggak sebanding sama hadiahnya ya berarti ya? Ya memang fakta itu. Soalnya beberapa kali aku lihat di FYP TikTok tuh ada bodybuilder yang akhirnya ngamuk gitu. Ngamuk ya, dapat tuh ya. Ya, sempat ya, lihat ya. Dapat apa itu namanya blender apa Nah, itu dah. dibuang tuh karena kecewa banget tuh. Dia ngabisin uang juta-jutaan mungkin karena ototnya dia tebal juga. Ya. Berarti nggak kering ya? Itu kering juga, tapi awalnya kan basah dia. Ya, awalnya basah. Awalnya basah. Jadi kering gitu. Tapi jadinya kering gitu. Jadinya kering gitu. Pas udah dari otot basah berubah ke kering dikasih blender. Ya dikasih blender. Kan kecewa banget tuh. Oh gitu. Ya, tiang aja yang otot segini ngabisin 1 juta ke atas, apalagi yang ototnya gedean gitu. Apa motivasinya gitu untuk seorang Bisma yang udah tahu nih hadiahnya kecil nih, dan pasti
ada dong jadinya teman-teman yang remehin, mungkin teman-teman di gym yang ngomong ngapain man ikut bodybuilding, hadiahnya nggak seberapa, apa man yang jadiin Bima termotivasi gitu? Kalau Bisma memang punya impian ingin menjadi seseorang binaraga yang bisa mewakili Indonesia, negara Indonesia. Berarti kalau bisa dibilang ngefans sama Chris Putra. Chris Putra, Ya. Om Adire? Rai, ya fans banget tuh. Itu dari sana Bisma ngambil pengalaman bahwa ikut event apa itu, bukan dibilang event lagi, udah nasional dah bisa dibilang. Itu uangnya nggak main-main. Kita disupport, uang datangnya dari mana, dari negara lah, dari manapun itu uang tuh. Di samping itu kita kalau juara itu dapat bonus yang besar juga gitu, yang Bisma jadiin termotivasi. Motivasi ya? Iya, makanya di sini Bisma berpikir di sini saat ini mungkin saya memang mengeluarkan modal yang cukup lumayan, yang bisa dibilang lumayan besar, tapi untuk kedepannya semoga modal tersebut balik lagi. Oke. Awal Bisma nge-gym itu Bisma mikir badan Bisma kurus. Kalau Bisma dipukul sekali tumbang. Dengan teman-teman Bisma yang badannya udah gede udah nge-gym. Jadi Bisma ikut nge-gym pingin besarin badan tapi malah dapatnya otot yang berbentuk. Teman bilang bahwa ototnya Bisma ini otot kering. Jadinya Bisma itu belajar gimana apa itu otot kering. Ternyata kalau otot kering itu bisa mengikuti event-event body contest lah. Akhirnya Bisma terjun. Itu pun Bisma terjun karena dipanas-panasin sama netizen. Netizen yang panas-panas kalian mulo otot ci kering antos cang ci di event ne. Ikutlah Bisma juara 3. Pertama kali ikut juara 3. Berarti dari cibiran-cibiran netizen itu akhirnya Bisma juga termotivasi ya. Termotivasi. Untuk awalnya belum ada kepikiran untuk kontes. Belum ada kepikiran. Di samping itu Bisma juga mikir nge-gym Bisma ngeluarin uang memang nge-gym untuk bayar member lah, untuk bayar latihan. Di samping itu Bisma pingin uang tersebut kembali dengan cara apa? Dengan cara mengikuti event-event biar nggak rugi nge-gym. Aku ada jadi sedikit pertanyaan di otakku tentang gini Wis. Kalau nggak salah di awal Bisma ini adalah seorang sempat jadi tukang parkir. Sempat jualan nasi jinggo di pinggir jalan, bawa motor. Nah, itu gimana? Maksudnya kan modal untuk nge-gym itu kan banyak ya harusnya ya? Modal untuk nge-gym banyak. Nah, terus itu sampai akhirnya Bisma nekatin untuk ikut istilahnya ngebentuk badan lah. Itu kan butuh modal. Terus akhirnya gimana? Itu Bisma kerja keras banget tuh jualan nasi jinggo, kadang dikasih upah berapa itu sama bapak. Bisma di samping itu juga Bisma ngelatih mental. Biar nggak Bisma, orang-orang mungkin seumuran Bisma kalau udah jualan nasi jinggo di pinggiran jalan itu pasti dia itu punya rasa malu. Tapi Bisma di sana mencoba menguji mental biar nggak malu lah sama orang-orang. Memang sih banyak orang-orang yang seumuran Bisma mengetahui, apalagi saat Bisma parkir tuh teman-teman dulu SMK SMP itu ketawa melihat Bisma. Di sana Bisma berpikir gimana caranya harus sukses ke depannya. Bisma berusaha untuk konten, mungkin rezeki. Sekalinya konten, boom. Ya, di sana Bisma Bisma nge-gym itu mendapatkan modal dari parkir memang nggak besar ya. Paling besar Bisma mendapatkan uang parkir tuh 25 sampai 30 ribu sehari. Ya, sedangkan bayar nge-gym per hari 5 ribu. Pintar-pintarnya Bisma untuk berhemat aja sekarang. Yang intinya Bisma nge-gym itu tetap konsisten. Oke, menurut Bisma nih ya, ini aku bertanya nih, benar-benar bertanya nih. Menurut Bisma ngaruh nggak sih tempat nge-gym ini? Kan aku ada tahu beberapa tempat nge-gym yang harganya lumayan lah, untuk membernya bisa sebulan mungkin 2 juta. Nah, menurut Bisma sendiri berpengaruh nggak sih dari tempat gym yang murah sama tempat gym yang mahal? Ngaruh nggak sih hasilnya? Ngaruh banget tuh. Ngaruh ya? Kalau tempat gym yang murah itu alatnya nggak lengkap, bisa dibilang nggak lengkap. Kalau tempat gym yang elit lah bisa dibilang. Tempat gym elit itu alatnya udah pasti lengkap. Makanya kenapa binaraga ataupun atlet-atlet body contest dan juga binaraga itu nyari tempat gym yang dimana tempat gym tersebut elit. Karena di sana alatnya lengkap. Karena kalau kita ikut event-event itu seluruh otot-otot itu serta variasi-variasi otot, bentuk-bentuk otot itu harus terlihat gitu. Sama hal kalau kita nge-gym di tempat yang murah lah bisa dibilang alat nggak lengkap itu. Kalau buat gaya-gayaan besarin badan aja sih oke. Tapi kalau ikut body contest nggak bisa. Karena apa? Karena setiap alat itu otot yang dilatih itu beda. Oke. Ini aku
tak mention dulu ya, aku nggak orang yang paham tentang nge-gym. Aku paling nggak olahraga jogging lah gitu. Yang biayanya itu 2.000 bayar parkir. Suka jogging beli? Jogging aja paling. Untuk nge-gym mungkin orang udah tahu ya. Maksudnya kayak orang udah tahu badannya Bisma nih berbentuk lah gitu. Iya. Pernah nggak digodain sama laki-laki? Digodain sama laki-laki banyak banget, laki-laki luar apalagi. Laki-laki luar nih contohnya? Laki-laki luar itu malah minta dia itu kayak ketemu, dia ngasih uang sekian, terus dia pingin mijatin saya. Waduh. Pingin disuruh buka baju, dia pingin lihat otot saya lah, dilus-lus, dipegang-pegang gitu. Saya tembak harga paling besar. Habis itu dia bilang iya. Oke. Nembak harga paling besar nih berapa? Sampai 50 juta. terus. Karena Bisma di satu sisi Bisma itu jijik saya dibilang karena laki-laki yang menggoda. Bisma tembak harga besar dia malah bilang ya. Bisma rate aja. Enggak Bisma balas gitu. Banyak banget godaan tapi di DM Instagram nih ya. Kalau dia minta WA enggak Bisma kasih gitu. Berarti bener-bener ada yang minta itu ya? Banyak banget. Berarti bukan isu ya, bukan aku sekilas denger ya. Maksudnya aku banyak lihat di sosial media tentang orang nge-gym ini kayak bentuk badanmu gitu. Tapi yang nanti yang suka itu bukan cewek-cewek, yang cowok-cowok yang banyak yang suka. Bener nggak? Ya benar banget tuh. Lebih banyak cowok berarti yang godain. Lebih banyak cowok yang suka badan berotot. Itu nggak paham aku kenapa cowok-cowok itu suka badan berotot, nggak ngerti. Tapi maksudnya itu kan secara sosial media, secara real pernah nggak ada yang nggak? Secara real nggak pernah. Nggak pernah. Tapi kalau perempuan yang godain ada? Ada. Kita nggak spill nama, spill umur deh. Spill umur ya kalau saya ngoda perempuan sih. Bisma yang godain apa yang cewek yang godain? Bisma yang godain. Kalau Bisma godain yang umurnya lebih besar dari Bisma. Yang godain Bisma itu umurnya lebih kecil dari Bisma. Oh ya? Ya. Bisma sekarang umur berapa? 20. SMK kelas 1 baru SMK kelas 1 pun ada yang goda Bisma. Goda-godanya itu ya kayak mau ajak jalan. Kayak mau ajak jalan lah, kayak mau ajak makan. Ada. Asik. Terus Bisma nggak mau? Pacar marah nanti. Oh iya udah punya pacarnya, lupa. Berarti Bisma orangnya setia berarti ya? Setia, kalau jomblo udah mau gitu. Oh. Iya. Setia kalau ada pacarnya, kalau nggak ada pacarnya? Itu jomblo. Itu jomblo. Kalau berarti kalau sekarang ada pacarnya? Jomblo. Oke, kita panggil pacarnya Bisma. Oke, di luar bentuk badannya Bisma, kita udah pasti tahu Bisma suka olahraga. Tapi Bisma punya nggak hobi lain? Membuat konten. Oh memang hobi. Maksudnya kayak hobi lain kayak misalnya kan ada laki-laki yang hobinya aku suka layangan, aku suka mancing. Nggak suka. Bisma itu sukanya cuman berolahraga di bidang gym, di gym sama suka bermain catur. Oh suka bermain catur? Bisma sebelumnya dulu dari SD sampai SMP atlet catur. Fun fact. Atlet catur dulu. Atlet catur kan? Atlet catur. Baru tahu nih sumpah. Atlet Siapapun catur. nggak ada yang tahu ya. Mungkin soalnya waktu ngangkat Kenapa pas ngangkat kuda sama pas ngangkat banteng kok belum kotak-kotak, belum otot kering padahal kan kuda sama banteng. Iya. Belum nge-gym. Oh, belum nge-gym. Padahal itu kuda sama banteng loh kan harusnya berat dong. Harusnya berat ya. Harusnya berat kan? Iya, harusnya berat. Tapi enggak bisa ngangkat gitu. Oh, bisa ngangkat. Ya, maka satu pakai 2 jari dong. Iya, 2 jari dong biar enggak otot doang kering. Bisma kan atlet pemula gimana tagline-nya yang biasanya itu yang atlet pemula Jadi gimana atlet pemula bisa nggak senggol dong. Dari tagline itu nggak tahu kenapa ya di dalam diriku itu sebenarnya ada maksud yang pengen Bisma sisipin. Sebenarnya apa sih maksudnya itu? Di sana Bisma itu menyenggol atlet pemula bisa bilang. Bisma menyenggol atlet pemula itu biar dia punya motivasi, punya semangat untuk ikut berolahraga. Siapa tahu buat yang misalnya panas gitu. Pingin dia olahraga, pingin kayak sama menyamakan ototnya Bisma, pingin bersaing dengan Bisma secara sehat itu Bisma itu yang Bisma suka. Biar masyarakat itu ikut berolahraga, itu tujuan Bisma menyenggol atlet pemula. Orang yang nggak tahu Bisma itu mungkin dia menanggapi dengan negatif. Pasti dia tuh menganggap negatif kayak gimana ya, iri. Oh iri ya. Terutama orang tersebut iri pasti dia itu nggak suka olahraga. Oke, berarti sebenarnya tujuannya Bisma ini untuk bilang atlet pemula, bisa nggak senggol dong? Itu tuh sebenarnya untuk memotivasi orang-orang ya untuk supaya ikut lebih berolahraga. olahraga. Iya betul.
Oh itu sebenarnya Itu tujuan. sebenarnya, cuman nggak ada yang tahu. Nah, makanya di sini dikasih tahu kan? Iya, di sini dikasih Iya, tahu. tujuannya kan supaya nggak terus-terusan nanti ada salah tangkap Iya. tentang kok kesana kayak ajam saja, kayak sombong kali orang anak kecilnya apa kan istilahnya kayak orang Bali rare ini apa tahu aja rare ini kan kayak gitu ya iya, misalnya. betul. Cuman kan di sini kita berusaha nyari tahu, maksudnya apapun yang Bisma lakuin itu pasti Iya. bakal aku tanyain nih. Iya, Kayak makanya aku tanya, berarti tadi itu tujuannya lebih ke arah mengajak. Mengajak ya, cuman masyarakat tuh kebanyakan orang tuh kayak menanggapi negatif gitu. Bisma ngonten pun ada maksud, kalau nggak gitu nggak mungkin Bisma ngonten gitu. Boleh nggak tahu terakhir Bisma ini sekolah di mana? SMK Wirabakti, SMK Wirabakti. Ya. Jurusan SMK? perhotelan. Perhotelan. Kenapa nggak gini, nggak lanjut maksudnya ke jenjang kuliah atau enggak istilahnya kerja di industri perhotelan? Kenapa malah parkir? Pas baru selesai COVID tapi belum normal. Belum normal. Otomatis hotel-hotel itu tutup. Hotel-hotel tutup, pingin lanjut kuliah, uang nggak ada. Berarti sebenarnya Bisma tuh waktu habis lulus dari SMK ya, Iya, SMK jurusan perhotelan. Perhotelan. Itu Bisma sebenarnya pingin kerja di hotel. Pingin kerja di hotel sebelum punya pikiran buat konten seperti ini. Cuman kebetulan gara-gara Covid akhirnya kan teman-teman juga banyak yang dirumahkan Ya, dong. dirumahkan ya, betul. Istilahnya kakak kelasnya banyak dirumahkan. Ya, hotel-hotel tutup gitu. Jadinya memilih untuk bekerja seadanya aja dulu sambil mengetes mental Bisma. Bisma itu ya memang di awal pinginnya kerja di hotel ya. Iya, berarti ya? memang Pinginnya kerja di hotel. istilahnya secara normalnya dapat penghasilan tetap Ya, betul. kayak gitu ya. Ya, setiap bulan tuh ada penghasilan dan itu pun Bisma di housekeeping. Tapi kalau DW nggak pernah di housekeeping. Bisma kan dapat sering bahkan DW harian di beberapa hotel, tapi bagian banket lah, steward gitu. Lebih kebanyakan di steward Bisma ambil. Waiter apa lagi audio visual dapat. Bis itu banket dapat banyak kali banket sama steward lah kebanyakan. Jadi sebenarnya Bisma itu nggak langsung tiba-tiba kepikiran mau jadi content creator dari lulus dari SMK itu sebenarnya pinginnya kerja di hotel. Kerja di hotel. Cuman karena Covid nggak bisa kerja di Ya, hotel. nggak bisa kerja. Dan di sini pun Bisma tahu bahwa konten itu dapat penghasilan dari siapa ya, ada lewat di beranda. Dia memang tahu apa sok tahu itu channel, nggak menyebutkan sih. Dia bilang segini penghasilan artis-artis di konten kreator, segini penghasilan paling besar. Maka Bisma klik itu, Bisma lihat, Bisma pelajari beneran nggak dapat penghasilan dari konten gitu Bisma berpikir. Terus Setelah itu Bisma ada salah satu teman yang buat konten kreator lah. Konten kreator. Oh berarti Bisma udah punya Buat teman konten video, kreator. ya. Terus Itu dia bilang menghasilkan dia. menghasilkan. Iya, menghasilkan setiap bulan itu katanya di YouTube. di YouTube. Ya. Akhirnya Bisma buat YouTube, awal buat YouTube kebendat karena kekerasan mungkin. Di YouTube itu Apanya kekerasan nih? Ototnya masih keras atau gimana nih? bukan, sebelumnya nggak ada konsep di otot. Terus? Challenge kayak pukul perut, injak badan gitu pokoknya. Challenge bahaya. Setelah dimonetisasi dapat penghasilan Bisma bener dari YouTube. Nah, di YouTube itu dapat penghasilan 2 kali Bisma. Pertama 1.700.000, keduanya 2.850.000-an. Ya. Setelah itu kebendat, bingung Bisma mau gimana? Ya, mau bangun channel lagi karena udah susah banget membangun follower segitulah bisa dibilang. Akhirnya punya ide buat nyoba-nyoba buat TikTok gitu. Tipping point dari Bisma yang awalnya adalah seorang tukang parkir, Bisma yang seorang pedagang nasi bungkus ya, gitu yang biar orang-orang pada tahu ya. Ternyata si Bisma ini malah berawal di YouTube. Ya. Berawalnya di YouTube si Bisma ini. Ya. Tapi akun pertamanya Kebendat. Udah berapa subscriber? Udah ada 3.000-an. 3.000 subscriber. Sudah bisa dimonetize. Udah bisa dimonetize karena penontonnya lumayan. Oke. Tapi yang nonton itu bukan orang Bali. Terus Rata-rata 80% orang luar. itu lihatnya Memang dia yang request challenge gini Bang, coba challenge gini. Kalau udah kata-kata Bang tuh otomatis dia tuh orang luar. Oke. Kalau orang Bali biasanya manggil Beli. Berarti Bisma sebenarnya startnya di YouTube tapi ke band. Tapi sekarang main di YouTube lagi nggak sih? Main di YouTube. Cuman baru ini juga nge-YouTube subscriber baru 1.300-an. Sekarang untuk monetize YouTube berapa sih? 1.000 udah dimonetize. Udah dong. Tinggal nunggu AdSense aja. Ada kalau biasanya. Iya. Kapan tuh gajian? Wah, kurang tahu kalau gajian. Nanti saya punya rencana apabila suatu saat saya sukses di bidang saya sendiri,
Saya pingin banget membantu orang-orang yang kesusahan. Yang terutama saya cari itu panti asuhan, panti jompo. Dan juga ada waktu itu saya ikut bansos sama teman melihat keadaan kondisi orang bahwa ada yang cacat lain sebagainya. Itu pun tempat difabel lah ya bahasanya. Ya, tempat diamnya dia itu jauh dari perumahan gitu. Kayak di desanya itu kayak sawah gitu, di tengah-tengah satu rumah aja, cuma rumah tinggal beliau tersebut. Itu jadinya di sana Bisma berpikir Bisma tidak punya apa, tapi ini Bisma bersyukur udah dikasih bisa jalan lah, punya tangan untuk bekerja gitu. Karena di bawahnya Bisma itu Bisma melihat masih ada yang lebih dari Bisma yang nggak punya apa-apa. Kan kamu ini kan bahasanya startnya dari, aku mungkin bisa tanda kutip ya dengan yang apa yang Bisma pekerjakan di awal ya, sebagai tukang parkir, jual nasi bungkus di pinggir jalan. Mungkin kan bahasa dalam tanda kutip ya, sorry banget. Berarti kan kayak keluarga masih istilahnya kadang ada, kadang nggak ada dong uangnya kan? Ya, kadang ada, kadang nggak ada. Itu pun bangkrutnya jualan nasi jinggo karena setiap beras habis tuh ngeluarin uang pribadi buat beli beras. Oke, berarti nggak untung. Nggak ada untung. Nggak untung jualan. Nggak ada untung. Gimanain jualan nasi jinggo kalau nasi jinggo 5.000 tuh bisa kayak 2 porsi isinya. Gitu. Oh, oke gini bis. Maksudnya dengan kamu yang istilahnya kesusahan ya, maksudnya dalam kondisi ekonomi keluarga ya. Kok berpikir pingin bantu orang sih? Kenapa nggak pingin nyelamatin diri sendiri dulu, memperkaya kayak anak-anak muda pada umumnya, habis itu beli barang mewah, dugem, party dan lain-lain, kok malah mikir ke sana gitu? Kalau Bisma udah bisa mencukupi kebutuhan keluarga, Bisma itu nggak suka royal orangnya, nggak suka dugem, nggak suka party, bahkan Bisma minum alkohol nggak bisa. Oh, Bisma nggak bisa minum alkohol? Sama sekali nggak bisa minum alkohol gitu. Jadi kalau Bisma ada lebih itu lebih baik Bisma sumbangkan ke orang yang kurang mampu daripada harus berfoya-foya. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak rezeki yang bakal kita dapat. Tapi Bisma udah pernah nyumbangin belum? Kalau untuk nyumbangin paling untuk sama pengemis di lampu merah lah. Maksudnya kayak gimana ya? Seneng, nyaman, kayak bahagia banget Bisma bisa memberi gitu. Kalau Bisma punya lebih baik Bisma memberi daripada meminta. Kita balik lagi ke konten ya, ke konten-kontennya Bisma ya. Maksudnya kan Bisma lumayan terkenal ya gara-gara konten-konten yang ya lumayan lah ya. Maksudnya ada beberapa spekulasi, ada yang suka, ada yang nggak suka. Cuman beberapa kali aku maksudnya riset lah ya, namanya aku mau ngobrol sama Bisma kan paling nggak aku harus tahu Bisma ngapain aja. Bisma kayaknya buat deh yang namanya konten-konten edukasi tentang nge-gym gitu ya, kayaknya ya. Tentang istilahnya apa namanya kayak gimana sih pose yang bagus. Ya push yang ngajarin siapa ya buat kayak apa para atlet yang baru berdiri dia nggak ngerti cara push yang benar. Bisma kasih caranya di YouTube kayak gimana push yang benar gitu. Di satu sisi juga Bisma kayak membangun konten ke kontroversi gitu. Kontroversi. Karena Bisma itu lebih senang di jalurnya jadi penjahat gitu. Siapa tahu Bisma diundang masuk TV, Bisma di bagian penjahat itu gitu loh. Oh, jadi tukang culik. Iya, kayak jadi tukang culik, perampok. Bisma pingin cuman dalam tanda kutip ya, ini di seni peran ya, seni peran ya. Bisma berarti sebenarnya kalau Bisma bilang Bisma itu udah buat konten positif, tapi Bisma senang ada di jalan-jalan yang bahasanya kayak kasar, gitu. Kasar, cekak, sampah tuh. Berarti Bisma ini sadar dong, maksudnya konten itu Bisma tuh tahu Bisma ngapain dong di konten itu? Tahu banget Bisma ngapain. Bisma juga bukan orang gila yang hanya asal sekedar konten. Bisma berpikir juga buat konten seperti itu karena ada maksud. Di samping maksud Bisma pingin membantu keluarga, Bisma juga pingin di satu sisi Bisma itu pingin punya konsep yang berbeda daripada yang lain gitu. Karena kalau orang konten kreator pasti konten-kontennya itu positif memang. Bisma biar negatifnya. Oh, Bisma berarti mencari bahasanya diferensiasi ya? Iya, sebenarnya. Pembeda ya bahasanya. Dari sekian banyak orang-orang yang udah ambil angle positifnya, Bisma ambil angle negatifnya. Angle negatifnya. Ya, bahkan Bisma kalau konten itu berulang-ulang berkali-kali. Oke, ada nggak maksudnya hubungan antara Bisma main catur? Main catur kan strategi ya? Ya, strategi. Ada nggak hubungannya sama Bisma ngonten? Ini ada strateginya? Kalau untuk strategi sih nggak ada juga. Mungkin secara nggak sadar Bisma sebenarnya tahu ya, konten yang viral ini sebenarnya cara-caranya kayak gini, kayak gitu. Ya mungkin. Ya mungkin tapi itu Bisma tahu
bahwa kita semakin dihujat, kita semakin naik, itu Bisma tahu dari salah satu berapa komentar tuh dari masalah yang udah viral sebelumnya, yaitu masalah tato itu. Ada yang komentar bahwa semakin dihujat semakin naik gitu. Oh, jadinya semakin banyak hatersmu, semakin terkenal lah kamu. Iya, gitu. tapi Bisma nggak menanggapi itu. Yang intinya Bisma itu tetap konsisten buat konten. Gitu. Sekarang kalau kita ngobrol masalah konten positifnya Bisma yang tentang belajar ngajarin gitu, mau nggak sebagus kontennya Bisma yang bahasa dalam tanda kutip cekak atau selengean gitu? Cekak tetap cekak. Cuman positifnya itu kita bisa mengedukasi masyarakat. Oke. Konten positif itu bagus nggak viewsnya? Maksudnya performa kontennya? Kalau menurut Bisma konten positif itu sih nggak bagus viewsnya. Nggak bagus ya? Karena bosan mungkin orang. Karena bosan. Buat segitu-segitu aja konten-konten biasa tuh nggak bakal ada yang nonton. Bisma percaya itu. Malah konten-konten yang bisa dibilang kasar ya, konten-konten yang bangsat itu malah dikunjungi banyak orang. Oke, berarti kesimpulannya gini dong. Dari konten-konten yang Bisma udah buat, Bisma udah coba yang positif, udah coba yang negatif. Udah coba itu, udah coba. Tapi akhirnya ternyata yang lebih memberikan views gitu karena dalam tanda kutip juga ada kebutuhan ekonomi, itu konten-konten yang negatif. Bisma itu tidak menyebutkan nama, merek, lokasi Bisma, si A, si B, nggak masalah jadinya Bisma buat konten seperti itu. Oke, tapi secara sadar Bisma itu berarti udah sadar ya tentang kalau aku lebih banyak buat konten yang positif ini akhirnya akan kurang. Ya sadar banget kayak gitu. Walaupun netizen itu berkomentar bahwa Bisma itu buat konten dibilang gila lah, dibilang kurang obat, kurang melukat lah, kurang melukat orang, kurang membakti, lemah ngakuin banjar, ngakuin desa. Bisma diamin komen-komen seperti itu. Yang intinya Bisma bisa tunjukin suatu saat Bisma bakal sukses. Hal-hal yang udah Bisma lewatin ya, hal-hal yang udah Bisma lewatin. Pernah nggak sih sewaktu-waktu gitu? Ada mungkin satu momen yang akhirnya kayak buat Bisma, aku selesai aja dong konten daripada kayak gini. Ya, pernah ada. Bisma kayak saat ini, Bisma buat konten yang dimana Bisma juga pingin biar rame aja gitu, biar dapat penghasilan. Banyak yang bilang kok sengten ngenah di konten jadi kok nggak pernah buat konten. Bisma sekalinya buat dihujat, dipanggil desa. Nah, terus Bisma apa hubungannya Bisma sama desa? Netizen nggak tahu Bisma itu dari mana. Netizen itu taunya Bisma dari luar. Ketika dipanggil desa, dicari pecalang ke rumah. Bapak itu juga bingung dia apa masalahnya karena bapak pakai HP jadul. HP jadul. Habis itu bapak stres lah dia. Bapak ngasih omongan, mungkin ngasih saran ke Bisma, boleh ngasih saran, mungkin Bisma memang salah di sini. Setelah itu Bisma dimarahin di berbagai tempat-tempat. Setiap orang marahin Bisma lah. Padahal lihat Bisma itu baik. Bisma itu membuat konten. Bisma nggak apa-apa malu di konten. Bisma nggak apa-apa menjatuhkan harga diri Bisma di konten. Yang penting Bisma itu bisa menghidupi keluarga. Dan saking marahnya bapak, terus-terusan bapak marah, terus Bisma dengar, Bisma pingin ngelawan, Bisma juga nggak enak karena Bisma di posisi salah. Belum lagi didatangin saudara datang ngasih Bisma omongan. Bapak ikut lagi nerobos, dia ngasih gini, pokoknya dikasih omongan sampai Bisma itu disuruh menyelesaikan hobi dan cita-cita Bisma. Bisma itu disuruh mencari kerjaan tetap, tapi Bisma itu pingin sukses di karirnya Bisma. Bisma itu punya cita-cita dan impian yang harus Bisma kejar sampai sukses gitu. Di sana Bisma sedih banget sampai Bisma pasrah. Pasrahnya itu Bisma karena dikasih omongan dan disuruh selesai di cita-citanya Bisma ini. Di sana Bisma pasrah kayak dapat bilang gini. Yang tulis cang di jalan mati angin becancang berpasrah cara kene. Memang itu Bisma sebat banget, sedih banget. Kayak Bisma membuat konten seperti ini nggak pernah ada dukungan sama siapapun, itu nggak pernah ada dukungan. Kalau Bisma ada pacar aja yang mendukung. Bisma berdiri sendiri sampai saat ini mendapatkan followers sekian. Bisma berdiri dulu dapat bapak stres masalah di tato. Stres bapak disuruh ijo ngomong konten ijo kan mampus digituin sama bapak. Dia tetap ada kuman pasti bulanan, tapi Bisma tetap bengal. Bisma tetap menerobos, kayak Bisma itu sembunyi-sembunyi konten dari bapak karena Bisma pingin tetap satu tujuan. Akhirnya di konten tersebut adik mau diselesaikan sekolah sama bapak. Bisma juga bingung harus gimana pas itu membahas soal kenapa adik bisa mau diselesaikan? Karena udah nggak ada uang bapak habis dipakai biaya ibu waktu ibu meninggal gitu. Oh, ibu udah nggak ada? Ibu udah nggak ada waktu 2020 gitu karena sakit. Itu bukan COVID, tapi memang dari sebelum COVID udah sesak gitu. Oh, udah punya.
ya habislah uang bapak dari Untuk pengobatan. untuk pengobatan, dan sekian lah habis gitu. Yang bapak stresin itu ibu nggak selamat, uang habis gitu kan, stres banget bapak. Habis itu Bisma berusaha buat konten, ada masalah satu lagi nama stres bapak. Akhirnya adik mau diselesaikan sekolah karena nggak tahu mau nyari uang di mana lagi. Bapak nggak mau kerja juga. Bisma buat konten pas membahas soal tato. Pas membahas soal tato adalah endorse besoknya. Adik-adik murid-murid udah mos. Akhirnya Bisma ambil endorse tersebut, 1 hari 3 endorse setiap hari itu ada. Sampai penghasilan Bisma waktu itu satu harinya itu 1.200.000, 1.500.000 itu satu harinya itu. Bisma bisa membayar setengah hutangnya adik di SMP, mendaftarkan adik untuk ke SMA, dan mengurus adik yang lagi 1 SD, dan sisanya itu untuk di rumah. Mungkin endorse sepi sampai saat ini endorse sepi. Bisma hanya bisa irit untuk menggunakan uang tersebut di dapur aja. Di dapur karena setiap bulan tuh harus bayar air, bayar listrik, itu di mana kita ambil gitu. Jadinya SPP adik ditunggak dulu. Bisma tunggak dulu gitu. Sampai saat ini. Berarti Bisma sempat ada di momen nyerah gitu ya, hampir nyerah ya bahasanya ya, karena sempat ya kayak 2 hari 3 hari yang lalu Bisma ngupload, Bisma lagi nangis karena yang aku percaya gini, laki-laki itu susah banget nangisnya sebenarnya. Laki-laki susah banget nangisnya, tapi kalau istilahnya sampai laki-laki nangis, itu pasti udah bahasanya lukanya itu udah sakit banget sebenarnya. Ya, bapak mengira Bisma itu orangnya tenang, sampai bapak bilang Bisma itu gila lah, jelema bodoh nih dan Bang Muni, santai saja nih hidup nih. Bisma di mananya santai gitu. Bisma terlihat santai karena Bisma nggak mau membebankan siapa-siapa. Cukup Bisma aja yang berpikir gimana caranya harus berubah sikap. Tapi semakin terus Bisma dikasih omongan, semakin stres banget Bisma. Bapak dapat bilang anak gym nggak boleh stres, anak gym nggak boleh beban pikiran. Tapi Bisma dibuat beban pikiran sampai Bisma nyerah gitu. Bisma nyerah itu dalam artian sepalan matiang cang gitu, dalam artian sepalan matiang cang, daripada Bisma harus kayak gini hidupnya Bisma. Tujuan Bisma positif, tapi Bisma malah dimaki-maki kayak gini gitu. Bisma dulu ada endorse banyak, bapak senang. Seketika endorse sepi, bapak marah, suruh selesai konten. Bisma nggak bisa gitu. Oke, gini Bis. Bisma kan pasti tahu ya tentang apa sih, kenapa sih Bisma harus bahas tentang, maksudnya mungkin aku juga belum nangkep nih, mungkin aku butuh penjelasannya Bisma sedikit. Itu kenapa sih Bisma harus bahas tentang yang kemarin itu yang sampai ke desa itu, kenapa sih? Sebenarnya Bisma pengen nyisipin apa sih maksudnya yang nggak ditangkap sama orang? Nah, kalau masalah itu Bisma sebenarnya membahas itu karena mungkin di FYP-nya Bisma itu ada ogoh-ogoh yang bergerak aja gitu kan. Disorot banyak orang, disorot masyarakat. Bisma sukanya budaya yang dulu. Buat ogoh-ogoh yang alami, nggak ada dinamo ataupun listrik segala macam lah. Bisma pingin yang alami aja gitu. Dan tujuan Bisma membuat konten itu biar menyerumus ke budaya yang dulu gitu. Tanpa menyebutkan, Bisma nggak menyebutkan Banjar, desa, nama merek, nggak Bisma sebutkan itu. Bisma cuma bilang orang-orang yang membuat ogoh-ogoh berdinamo itu alay gitu. Tapi mungkin kalimat alay itu yang kena ya mungkin. Seorang di sanalah orang-orang itu kayak nggak suka, kayak emosi dia gitu. Emosinya itu di mana Bisma nggak menyebutkan Banjarnya dia juga. Bisma nggak menyebutkan nama dia. Bisma nggak menyebutkan dia, walaupun dia itu punya karya untuk membangun ogoh-ogoh yang berdinamo. Bisma nggak ada menyebutkan dia. Ini Bisma, prinsip Bisma sendiri nih. Prinsip Bisma sendiri, Bisma nggak kayak gimana ya? Prinsip Bisma sendiri itu berarti itu haknya Bisma, daripada Bisma itu harus berpikir jangan gini, tapi nggak Bisma sampaikan. Lebih baik Bisma sampaikan di konten biar semua paham gitu. Coba deh lihat beberapa orang yang membuat ogoh-ogoh itu menghabiskan beberapa biaya yang akhirnya menjadi abu. Setelah ngerupuk dibakar ogoh-ogoh itu udah berapa uang habis. Coba sekarang buat ogoh-ogoh yang biasa aja. Tapi memang sebagai lambang budaya kan gitu, membuat ogoh-ogoh yang biasa aja dengan modal yang adanya. Nanti uang tersebut kita sumbangkan, kayak membuat perpustakaan gitu, untuk anak-anak muda yang suka belajar kan gitu, bisa ke hal positif gitu. Bayangkan sekarang per Banjar mengeluarkan uang 50 juta. Yang ada di Bali itu berapa Banjar? Sampai miliaran habis uang itu menjadi abu gitu. Di sana Bisma mikir kok seperti ini gitu. Bisma mendapatkan masalah ya Bisma terima sendiri.
Oke, aku nangkepnya gini habis ya. Berarti yang Bisma maksudkan dari kalimat-kalimat tersebut Iya. gitu ya adalah ayo dong buat ogoh-ogohnya biayanya kalau bisa lebih ditekan Iya. supaya nanti bisa dialokasiin ke mungkin orang yang lebih Membutuhkan, ya, gitu. lebih ke arah sana ya. Iya, benar. Cuman pesan tersebut tidak tersampaikan. Tidak tersampaikan. Pemaluan man munyi rago. Apa mun pemeskak mat, Bang. Bisma cuman bisa diam, disuruh Bisma ngomong. Tapi Bisma udah pernah waktu maksudnya beberapa kali dipanggil maksudnya ke desa, ke Banjar. Itu Bisma udah sempat sampein nggak maksudnya Bisma? Enggak, Bisma nggak nyampaikan apa-apa karena kalau Bisma ngerti. Berarti ini pertama emang di sini aja Di Bisma. sini aja pertama menyampaikan karena Bisma mikir kalau Bisma menyampaikan hal tersebut pasti Bisma tetap salah. Bisma di posisi salah pokoknya tetap. Memang si Bisma salah, tapi Bisma masih bisa kok memperbaiki ini semua gitu. Berarti memang maksudnya Bisma itu gitu untuk tolong maksudnya ada maksudnya diferensiasi perbedaan antara sudut pandangnya Bisma sama sudut pandangnya orang-orang ya. yang ngelihat ogoh-ogoh itu sekarang tuh yang bergerak yang bagus, tapi menurut Bisma kenapa nggak mau istilahnya dijaga aja budaya yang dulu, budaya yang dulu benar. dijaga aja budaya yang dulu. Cuman ya mungkin perbedaannya sekarang karena kan istilahnya media terbuka ya Bis ya. Terbuka. Gitu. Mungkin aku juga ngelurusin sedikit ya Bis ya. Istilahnya aku nggak nge-counter Bisma, cuman mungkin apa sih yang akhirnya memotivasi mungkin karena beberapa kali kan sekarang di FYP-nya di India itu ada pernah lihat kan yang bergerak gitu. Dan sekarang terbukanya media ini kan tentu anak-anak muda juga istilahnya estetis, keturunan-keturunan itu pengen istilahnya wah aku harus bisa lebih nih istilahnya menjaga budaya yang udah ada sebagai ogoh-ogoh. Tetap visualnya ogoh-ogoh zaman dulu kan visual nggak terlalu banyak yang berubah kan. Benar. Cuman perbedaannya sekarang ogoh-ogoh bisa bergerak gitu ya mungkin ya maksudnya. Mungkin maksudnya lebih ke arah hal tersebut nanti arahin ke hal yang lebih positif. Misalnya kayak di salah satu Banjar mungkin ada yang kurang mampu ekonominya, kenapa nggak ke sana? Itu maksudnya Bisma lebih ke sana maksudnya. Itu maksudnya Bisma. Cuman nggak kesampe lah di video tersebut ya. Sekali ya. Oke. Mungkin karena memang durasi dari video TikTok itu kalau misalnya terlalu panjang nggak ada yang nonton. Akhirnya Bisma pendekin. Bisma pendekin akhirnya nggak nyampe lah pesan tuh. Iya, pesan itu benar. Gitu. Iya. Oke, akhirnya malah berdampak istilahnya kayak bola salju bergulir. Iya benar, berkadung netizen menanggap hal negatif. Oke, Bis. Dari tadi awal kita udah cerita maksud Bisma itu apa. Mungkin karena ini aku berusaha soalnya di sini ngulik istilahnya apa sih yang pingin Bisma lakuin gitu kayak karena tadi pun juga aku kita di luar dari sempat ngobrol-ngobrol ya di luar kamera ini kita sempat ngobrol-ngobrol. Cuman pertanyaanku adalah saat kapan sih Bisma mulai sadar bahwa konten Bisma ini yang tentang hal yang kemarin nih viral gitu? Bisma nggak sadar bahwa konten Bisma itu bakal viral. Bisma membuat konten dengan apa yang ada di kenah Bisma. Bisma nge konten itu, Bisma buat konten itu dengan apa yang ada di pemikirannya Bisma. Bisma nggak ada berpikir oh ini viral, oh ini harus FYP. Nggak ada berpikir seperti itu. Tapi mungkin orang-orang yang nggak suka itu kan membagikan video tersebut sampai berujung viral. Ya, di Facebook viral di segala grup WA keluarga sudah ramai ya. Ramai banget dan berujung Bisma itu sebenarnya seseorang itu mikir Bisma itu orang luar, bukan orang Denpasar gitu. Seketika Bisma dipanggil Bendesa dari sanalah netizen tahu lokasinya Bisma, alamatnya Bisma. Padahal Bisma tidak ada menyebutkan Bisma itu dari mana. Oke. Tapi dari sanalah Bisma sadar bahwa konten ini masalah nih. Bermasalah banget konten ini. Berarti Bisma mulai sadar konten itu bermasalah banget ketika dipanggil Bendesa. Sampai dipanggil Bendesa. Sampai dikasih peringatan bahwa lagi sekali buat konten seperti itu Bisma bakal dikeluarkan dari desa. Itu yang lebih parahnya sampai segitunya. Makanya Bisma harus gimana? Beban banget sebenarnya. Harus bahasanya ya mau nggak mau harus ke positif gitu. Lebih hati-hati lah lebih hati-hati. Ada haters dari Bisma sekarang. Banyak banget dong. Sebali lah bisa bilang. Pasti ada lah bisa dibilang wah anak muda hampir rata-rata benci deh sama Bisma. Benci ya benar. Was-was nggak sih di jalan? Kalau di jalan sih kalau untuk Bisma itu Bisma menanggapi bahwa dia itu komen hanya sekedar konten.
Tapi pernah nggak sih Bisma kayak was-was di jalan dengan sekian banyak orang istilahnya yang sorry ya, aku ngutip dari omongan bapaknya Bisma yang dia sepak kecil di jalan gini itu. Maksudnya Bisma sempat nggak sih was-was tentang Bisma lagi di jalan? Ya jelas bilang mungkin kalau kita sebagai laki-laki sing engken raga kayak nggak apa-apa anak aku, kayak mau bunuh aku pun nggak apa-apa kayak gitu bahasanya ya. Tapi Kak was-was tentang pacarnya Bisma, adanya Bisma nggak sempat was-was tentang hal-hal tersebut? Kalau Bisma nggak was-was sama siapapun, nggak maksudnya nggak was-was karena sebelumnya Bisma membuat konten di soal tato itu, mereka komen, tapi mereka itu hanya sekedar komen, tidak mencari dan lain sebagainya. Dari sana Bisma berpikir bahwa ini hanya sekedar konten gitu. Nah, mungkin buat orang yang nggak tahu konten, kayak saudaranya Bisma, entah orang tuanya Bisma, dia itu mungkin udah stres anaknya bakal dicari orang gitu. Tapi kalau menurut Bisma, ya ambil di positifnya aja gitu. Tapi gini loh Bis, ada beberapa kejadian ya Bis ya? Ya. Kejadian di luar negeri, masih di luar negeri sih, ataupun di Indonesia juga udah pernah ada. Iya. Berawal dari sosial media, orang itu bisa dibunuh loh Bis. Yang di samping jalan tuh ya, yang lagi viral sekarang tuh. Ada yang itu, itu salah satu ya mungkin. Tapi ada juga yang di luar negeri kejadiannya kayak gitu, gara-gara istilahnya ejek-ejekan di sosial media, akhirnya ketemu akhirnya dibunuh, kayak gitu. Bisma nggak was-was tentang hal itu? Bisma nggak was-was karena Bisma nggak menyebutkan nama. Gitu. Kecuali Bisma ada masalah pribadi di sosmed kayak belinya berurusan sama Bisma, saling tantang, saling ini, itu mungkin lebih was-was. Lebih was-was Bisma gitu. Tapi selagi Bisma nggak menyebutkan nama mereka, nggak menyebutkan merek, Bisma aman menurut. Tapi kan dengan statement-statementnya Bisma gitu ya di konten. Contoh nih, mungkin hal yang buat orang marah sama Bisma juga dari yang kayak aku kutip sedikit ya kalimatnya Bisma yang kayak alay sajan ogoh-ogoh berdinamu dan mirip sing ogoh-ogohnya mungkin bukan ogoh-ogohnya yang alay tapi yang buat yang alay. Yang buat yang alay bukan ogoh-ogohnya. Nah, itu kan bisa jadi menimbulkan ketersinggungan ke orang-orang yang buat itu. Nah, iya. Bisma nggak was-was tentang hal itu kan? Maksudnya kan kayak maksud kayak kalau Bisma itu was-was sih sebenarnya, dan bahkan Bisma untuk melewati setiap gitu, banjar yang ada, Bisma itu was-was. Cuman Bisma itu berpikir ambil positifnya aja bahwa ini sekedar konten. Itu Bisma. Di samping itu kalau Bisma kemana-mana, Bisma mending lebih berhati-hati lah, biar nggak kejadian nggak diinginkan terjadi gitu. Jadi Bisma itu tetap tenang. Cuman kalau Bisma keluar lebih baik berhati-hati lah. Spion itu di belakang tetap ngelihat spion, tetap ngelihat jalan gitu. Kalau udah melewati banjar tinggal ngebut gitu Bisma. Oh, berarti Bisma was-was dong. Was-was. Takut dong juga sebenarnya kan? Ya, cuman sebagai laki-laki nggak bisa munafik bilang nggak takut dong. Iya. Takut dong berarti ya. Takut sebenarnya. Karena ini masa gitu. Masa bukan satu lawan satu. Bukan masalah pribadi. Bukan gitu. masalah karena pribadi. Kan istilahnya singgungannya ya walaupun dalam tanda kutip Bisma nggak nyebutin nama orang, berarti kan lebih banyak yang terkena. Nah akhirnya kan was-was nih. Was-was. Terus sampai saat ini gimana? Maksudnya tekanan yang terjadi ke Bisma kayak misalnya di jalan ada orang kayak misalnya dia sebenarnya nggak liatin Bisma, tapi Bisma kepikiran kayak gitu nggak? Anehnya Bisma udah pakai masker, pakai kacamata, malah dipanggil, weh otot kering hijau, malah digituin, malah dimintain foto lah, lain sebagainya. Dari sana Bisma ambil positifnya gitu. Tapi nggak ada yang tiba-tiba kayak nyerang Bisma itu belum? Astungkara nggak ada. Ya? Ya, Astungkara nggak. Oke. Karena itu hal yang aku cemasin juga ya, maksudnya dengan hal-hal yang kan kontroversi. Ya, cuman dari masalah ini Bapak melarang Bisma keluar gitu, karena takut ada kejadian. Oh iya, Bapak ngelarang berarti? Ngelarang banget sebenarnya. Terus kesini gimana tadi? Wih, banyak banget izinnya Bisma banyak banget. Sama yang ngelindungin Bisma harus izin bahwa kalau seandainya ada apa-apa Bisma. Oh Bisma sekarang ada yang ngelindungin? Astungkara ada, tapi nggak menyebutkan nama. Ada. Oh maksudnya ngelindungin ini konteksnya apa? Ada, di belakang Bisma ada. Apa nih, kelihatan apa nggak kelihatan? Yang kelihatan ada nggak ada. Wow. Yang terpenting gini, Bisma percaya bahwa ibunya Bisma ngelindungi Bisma terus. Pernah nggak ada orang-orang kan maksudnya di komen aja rame ya. Di komen aja rame orang gedek sama Bisma kayak gitu, marah lah sama Bisma. Tapi ada nggak sih orang-orang yang nge-DM Bisma untuk ayolah meci duel aja Wih banyak, ribuan dah masuk nih DM. Ribuan 2 hari, ribuan dah ada. Ribuan? Nggak Bisma balas maksudnya.
Bisma paling scroll ada tulisan gini, beli open endorse nggak? Klik, itu langsung diklik gitu. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Oh, buat brand yang mau endorse Bisma itu kalimat pertamanya open endorse nggak gitu. Jadi jangan beli titik itu nggak bakal dibaca berarti ya? Nggak peduli Bisma, nggak peduli. Kalau udah ke endorse langsungnya tuh poin beli open endorse nggak? Diklik langsung. Pasti langsung diklik. Pasti langsung ya. Oh. Kenapa sih Bis waktu itu sampai harus nangis Bis? Karena udah kecewa dengar omongan saudara, omongan bapak. Ya memang Bisma merasa salah di posisi tersebut. Bisma memang udah berarti salah. kita garis bawahi dulu ya, Bisma ngerasa salah. Ya. Ya atas termasuk video tersebut Bisma juga ngerasa atas salah ya. perlakuannya Bisma Ya, ini kan. Oke. Bisma memang salah. Bisma dikasih tahu sekali dan bahkan ada pengancaman dari Bendesa pun Bisma udah paham artinya. Kalau Bisma melakukan hal terulang, Bisma bakal dikeluarkan dari desa. Bisma menipuan ada duka, nyen kalau ngurus. Jadinya Bisma berpikir ke sana, Bapak cukup ngasih tahu Bisma sekali, 2 kali aja udah cukup. Ini malah terus-terusan dan di sana Bisma yang merasa kecewa. Bukan sekali 2 kali Bapak membahas itu. Bisa sampai ratusan kali gitu loh. Belum lagi saudara datang marahi bapak lagi ikut nerobos gitu, ikut marahin. Sana Bisma nangis, nyesal banget rasanya. Kayak gimana ya, Bisma itu rela malu, rela dihujat demi untuk menghidupi keluarga gitu. Berarti sebenarnya Bisma ini pasang badan buat keluarga ya? Oke, Ya. sorry. Kebutuhan keluarga memang Bisma yang cover semua sekarang? Ya, kebutuhan keluarga memang Bisma. Cuman Bisma aja. Selain itu nggak ada yang peduli. Gitu. Bisma punya saudara, nggak mungkin dong Bisma itu terus minta sama saudara. Bapak nggak kerja. Mungkin Bisma tulang punggung, Bisma anak pertama, Bisma harus bisa. Bapak nggak kerja karena apa? Karena sakit? Nggak, Bapak sehat. Terus? Bapak nggak kerja karena masih down, kehilangan ibu. Jadinya Bisma Dulu Bapak kerja di? jadi satpam di Sanggaran. Oh, Pesanggaran. Ya, Sanggaran. Jadinya Bisma berpikir gimana caranya harus maju gitu. Biar nggak kita tuh selalu di bawah gitu. Buat konten dan akhirnya Astungkara ada bekal, bisa dibilang beliin ruko lah ada. Ya namanya hidup, jalani, setiap orang pasti punya kesalahan, tapi selagi kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut, karena gini, kalau kita nggak melakukan kesalahan, nggak mungkin kita tahu yang namanya kebenaran. Dari sana Bisma berpikir setelah adanya kesalahan ini, Bisma pingin melakukan kebenaran gitu. Berarti Bisma sendiri istilahnya udah tahu lah tentang kesalahan ini. Bisma sudah menyadari, ya, sudah mengakui bahwa Bisma salah ya, dan benar. Mungkin dalam tanda kutip ya Bisma juga secara garis besar meminta maaf lah kepada masyarakat Bali ya, yang tersinggung tentang statementnya Bisma tentang Dinamo. Berdinamo udah minta maaf buat nggak ngulangin hal tersebut lah, menyangkut paut budaya, nggak menyinggung masyarakat lagi, karena Bisma udah menyadari juga kesalahan Bisma ini gitu. Oke, berarti Bisma sudah istilahnya dalam tanda kutip aku nggak bakal lah berusaha menyinggung lagi. Maksudnya Bisma pasti udah sadar kan sampai mana Bisma boleh ngomong. Ya benar. Mungkin orang lain nyuruh Bisma untuk sadar, Bisma nggak bisa. Kalau nggak memang diri Bisma sendiri itu sadar. Bisma itu pengen berubah dari diri sendiri, bukan orang lain. Kalau orang lain mungkin melihat dia ngurin rago kalau sing sabar rago kalau dengar lah ya. Kalau udah kita nggak mau ya nggak mau gitu. Kalau memang udah diri sendiri nyuruh ya pasti. Kalau misalnya sekarang kan Bisma ada di daerah Kesiman lah kita bilang ya, di daerah Kesiman. Tentu Bisma juga istilahnya salah satu anggota Banjar dong. Anggota Banjar. Nah, Bisma termasuk orang yang terlibat di STT sebenarnya apa enggak? Apa kan ada juga anak-anak muda yang pasif di STT-nya? Ya, kalau Bisma itu untuk bergaul di STT jarang sih. Karena Bisma lebih mendalami gimana caranya Bisma itu mencari uang gitu. Kalau Bisma setiap harinya tapi kita garis bawahi dulu ya, bukan berarti orang-orang yang ada di STT tersebut ya nggak mau nyari uang, bukan kayak gitu ya, bukan kayak gitu ya maksudnya gitu. ya. Ini prinsip Bisma sendiri nih. Kalau Bisma bergaul terus-terusan, Bisma kayak petang lemah gitu, entah di Banjar ataupun di orang lain, entah sama teman gitu. Bisma itu bukannya nggak mau bergaul, enggak, karena Bisma itu berpikir gimana caranya Bisma harus cari uang besok gitu, biar bisa makan. Intinya ke arah sana, Bisma cuman pingin
nyari uang dulu deh, bukannya Bisma nggak pingin bersosial, tapi Bisma Iya. sebenarnya dalam hatinya Bisma pasti pingin dong. Pingin banget bahkan. Pingin banget dong Iya. terlibat sama STT kayak sekarang lagi ngerupuk ya, kita buat ogoh-ogoh Ya, di sana. apalagi ngerupuk ini sebenarnya yang Bisma tunggu-tunggu biar bisa keluar bareng-bareng gitu masyarakat itu buat ngerayain ogoh itu kan udah pasti rame di luar orang nonton gogoh itu. Bisma pingin juga ikut kayak ngangkat gogoh gitu. Cuman ya karena keadaan Bisma kayak gini, Bisma lebih memilih ke positifnya. Ke nyari uang. Cari uangnya dulu lah ya, Ya, gitu. benar. Berarti kan Bisma tuh sebenarnya malah bisa dibilang kehilangan sedikit masa mudanya Bisma Masa yang muda. harusnya nongkrong, Ya, yang benar. seharusnya bisa istilahnya zaman sekarang anak-anak muda ke coffee shop. Ya dugem ya Dugem. gitu lah ya benar. Anak-anak muda seharusnya dugem ya gitu kayak pokoknya santai lah hidupnya dulu, menikmati masa mudanya. Kalau Bisma lain, kalau Bisma mengikuti mereka, siapa yang bakal menghidupi gitu? Ya. Tapi sebenarnya pingin ya. Pingin banget sebenarnya menghabiskan masa muda Bisma karena kalau Bisma udah nikah Bisma nggak bisa seperti itu. Oke, sebenarnya pingin kayak aktif di STT Ya juga. pingin banget. Pokoknya apapun kegiatan anak-anak muda tuh Bisma pingin lakuin ya. Pingin banget lakuin, cuman karena kondisi jadinya Bisma untuk ikut membantu orang tua lebih baik. Ya. Minum bis rasanya kering mulut. Ya. Oh, kena rokok ya. Iya. Kena rokok. Kena rokok, belum lagi gini apa tuh ngomong sama netizen. Belinya di sana Cang ngomong ya Cina. Ya Bisma akui Bisma salah. Oke. Daripada Bisma ngomong tapi tetap salah. Oke, artinya Bisma tetap mengakui Bisma salah tentang Mengakui, kalimat iya, itu ya. Tetap mengakui. Bis, satu pertanyaan terakhir. Terakhir nih, Bis. Iya, siap. Bisma ini terlihat sangat percaya diri di kamera. Ya, Ya, betul. terlihat Ya. sangat percaya diri. Termasuk aku pun ketika harus di kamera terlihat harus percaya diri tanpa ada kelihatan waduh gimana nih kayak gimana. Iya. Tapi pertanyaanku, Bisma ini punya nggak sisi nggak percaya diri dan ketika ngapain? Kalau nggak percaya diri itu Bisma nggak punya. Nggak punya sama sekali. Tetap percaya diri. Banyak orang juga kalau udah di kamera itu nggak pede. Bisma pede malah. Karena Bisma itu senang dari kecil itu senang nyuluh di kamera HP lah. Senang ngaca lah ya, maksudnya kayak suka selfie ngaca, gitu ya, suka suka rekam ngaca, diri sendiri suka gitu. foto-fotoan, bahkan Bisma itu buat video suka banget kayak gimana ya, kayak ngevlog lah bisa dibilang, tapi Bisma nggak punya channel. Cuman Bisma itu sekedar buat video Bisma lagi di mana gitu. Bisma belajar ngomong, awal-awalnya Bisma belajar ngomong di YouTube pertama kali Bisma bangun, itu Bisma kayak gugup gitu, kayak Bisma pede orangnya, percaya diri. Cuman masih kayak gugup gitu, kayak belum bisa lancar di kamera. Oh. Terus Bisma belajar, akhirnya Bisma bisa, mulailah Bisma. Jadi nggak perlu Bisma itu nggak pede, harus pede. Kalau mau sukses ya kita harus kuat mental, kita harus pede, kita harus melewati ujian ataupun masalah-masalah yang ada. Karena itu rintangan kita. Kayak Bisma sekarang menghadapi rintangan ini, Bisma jalanin, Bisma tetap maju. Kalau Bisma stop di konten kreator, kalau Bisma karena ada masalah ini Bisma selesai buat video, itu berarti Bisma itu kalah di pertempuran Bisma. Tapi kalau Bisma maju, Bisma bakal menang, Bisma bakal sukses ke depannya Dengan cara yang lebih baik gitu ya. dengan cara yang lebih baik. Ya Bisma percaya bahwa Bisma itu akan sukses karena apa? Karena setiap orang itu punya rezekinya masing-masing. Kalau memang suatu saat Bisma ada rezekinya, bakal Bisma gunakan dengan ke hal positif lah pastinya. Pagi kita berusaha dan ingat sembahyang. Jangan berusaha tapi nggak sembahyang. Berarti Bisma rajin sembahyang? Astungkara rajin. Kalau nggak Bisma yang membantan siapa lagi? Kadang Bisma kalau nge-gym malam, adik membantan. Harus membantan. Ya. Nggak boleh meninggalkan ida betara orang sing dari kalian masih gitu. Bis, aku tiba-tiba kepikir tentang kalimat Bisma yang terakhir. Aku nggak pernah takut, aku nggak pernah was-was karena aku ngerasa ibu pasti. Ya, ibu pasti melindungi Bisma. Sesayang apa sih? Kalau ibu itu memang sayang banget sama anak-anaknya. Memang sayang banget, ibu polos banget, dan bahkan cuman anak-anaknya kayak Bisma, adik-adik Bisma beraninya ngelawan sama ibu aja. Dan lebih nempel pun sama ibu. Sama bapak memang takut dan bahkan kayak berkomunikasi itu kurang. Seperlunya kayak gitu. Iya. Bahkan minta uang lebih ke ibu gitulah. Dulu sekolah bisa minta bekal pasti ke ibu, disuruh bangunin bapak nggak berani apa-apa sama ibu. Saking sayangnya sama ibu, Bisma itu nggak dapat
ngasih ibu sedikit pun itu di saat Bisma seperti ini. Bisma kayak banyak job gitu, setiap ada job Bisma itu pasti ngasih bapak. Tapi sedihnya Bisma itu Bisma nggak bisa ngasih ibu. Bisma pingin Bisma sukses, ibu masih ada. Bisma masih punya dua orang tua, itu yang Bisma pingin. Bahkan Bisma berpikir ataupun bilang kayak gini ke pacarnya Bisma, untuk apa Bisma sukses kalau Bisma nggak bisa ngasih ibu gitu. Dan bahkan Bisma itu pingin sukses, tapi orang tua Bisma utuh gitu. Tapi ambil hikmahnya aja, bahwa kita tuh harus ikhlas. Kita nggak tahu sampai kapan kita itu hidup, karena kita udah ada yang ngatur gitu. Kalau memang sekarang waktunya kita untuk ninggalin keluarga, ya udah mau gimana lagi. Yang penting kita ikhlas. Maksudnya Bisma dengan masalah yang Bisma alamin sekarang. Karena aku juga termasuk orang yang dekat sama sosok ibu lah ya. Iya. Pasti kan apa-apa akhirnya curhat sama ibu. Ya betul. Apa-apa curhat. Ya. Terus sekarang kalau nggak ada ibu curhat kemana? Ke pacar. Ke pacar. Bisa Pacar, bisa gantiin sosok ibu. Kalau untuk gantiin sosok ibu sih kurang, nggak bisa. Sama Nggak akan bisa menggantikan posisi ibu kandung gitu. Karena ibu kandung itu gimana pun dia tetap ibu Bisma. Kalau untuk posisi curhat, untuk sayang, nggak sesayang sama Bisma sama ibu Bisma. Sebenarnya kalau nggak ada yang bisa gantiin. kan Bisma kan bilang tadi, ibu pasti ada di belakang Bisma. Pasti ada. Dan ibu pasti dengar omongannya. Dengar pasti. Kalau sekarang Bisma dikasih momen atau kesempatan untuk ngomong sama ibu dan minta dikuatin sama ibu, kira-kira Bisma akan ngomong apa sih? Bisma, yang pastinya Bisma berterima kasih banget sama ibu. Cuman Bisma juga nggak pingin sebenarnya umur ibu cepat banget gitu diambil. Nggak ada yang mau gitu. Nggak ada yang akan kuat ya, ditinggalkan sama orang. Dan Bisma nggak habis pikir ibu sampai secepat ini dipanggil gitu. Tapi gimana, Bisma harus menyesali semua. Bisma hanya harus bisa ikhlas gitu. Bisma harus ikhlas, dan gimana pun Bisma harus tetap berjuang untuk bapak gitu. Karena Bisma nggak mau kejadian terulang buat bapak gitu. Gimana pun caranya Bisma saat ini pingin sukses di saat bapak masih ada. Itu aja harapan Bisma. Ya negatifnya kalau seandainya Bisma kehilangan orang tua kedua-duanya, mungkin Bisma kayak udah nyerah banget, udah nggak bisa apa. Untuk apa Bisma sukses kalau Bisma nggak bisa membahagiain orang tua itu? Untuk apa Bisma itu, orang tua Bisma masih ada di saat Bisma itu cuman bisanya buat masalah aja gitu. Bisma pingin nunjukin sama bapak biar bapak bangga gitu punya Bisma gitu, biar bapak senang Bisma itu sukses, punya uang banyak lah, kayak nggak ada pikiran apapun, pingin apa tinggal beli kayak gitu. Bisma pingin kan. Bisma juga pingin memperbaiki rumah Bisma gitu. Itu salah satu impian bapak juga ibu yang nenek pemegai dek ada modal dek benih rumah. Itu salah satu penyampaian ibu juga bapak ke Bisma yang harus Bisma tunjukkan gitu. Harus bisa gitu Bisma memperbaiki rumah itu gitu. Bisma di sana, di rumah Bisma ini tempat yang dimana Bisma, keluarga Bisma lengkap gitu. Andai kata suatu saat Bisma sukses, Bisma beli rumah pun nggak bakal Bisma meninggalkan rumah Bisma yang sekarang, karena disitulah tempat Bisma adanya keluarga yang lengkap gitu. Dan Bisma mungkin berterima kasih banget sama ibu Bisma yang udah membantu Bisma di sana. Mungkin kalau nggak karena ibu Bisma nggak tahu harus gimana lagi. Bisma percaya ibu Bisma yang membantu. Dah. Semua ini karena ibu gitu. Bisma juga sering manggil ibu gitu. Bisma mengunjungin ibu, sering manggil nyuruh ke rumah lah, ikut makan lah gitu. Apa itu kayak gini, apa kayak mampir gini, lihat bapak, lihat anak-anaknya ibu gitu. Bisma sering itu nyambat sarau gitu lah. Kayak makan, minum makan. Ngerasain nggak kehadiran ibu? Ngerasain banget. Iya. Cuman ya nggak boleh sedih lagi. Ikhlas. Tetap ikhlas. Harus ikhlas. Kuat lah ya. Harus kuat gitu. Ingat nggak satu pesannya ibu yang akhirnya terus jadi pembakar, istilahnya jadi amunisinya Bisma? Pesannya ibu itu nyuruh Bisma jaga adik Bisma yang paling kecil, yang cewek itu aja satu. Manipuan mak kengen kudo mak mediolas ya adik. Jaga adik komang dek nah, sayangin ya karena mak sayang saja mama
ibunya Bisma memang pingin banget punya anak cewek. Seketika punya, tapi saat adik Bisma TK yang cewek, ibu Bisma udah pergi ninggalin bulan. Ibu Bisma ini pesan sama Bisma bahwa Bisma sama adik Bisma yang cowok disuruh jaga adik Bisma yang cewek gitu. Kalau sampai adik Bisma sakiti ataupun bapak nyakiti adik Bisma, dibuat sedih gitu, ibu bakal ngambil adik Bisma, bakal ngajak adik Bisma. Di sana Bisma berpikir, Bisma harus bisa membuat adik itu bahagia gitu, biar nggak adik Bisma sedih karena nggak ada siapa-siapa gitu. Jangan baru karena ibu nggak ada, adik Bisma terlantar, nggak bisa Bisma kayak gitu. Anggap Bisma ini ibunya gitu. Bisma itu kasih sayang ibu Bisma ke adik Bisma itu seperti itulah kasih sayang Bisma ke adik Bisma saat ini gitu. Ke seluruh adik dong. Ya, ke seluruh adik. Walaupun ibu nyuruh jaga adik yang paling terakhir, paling kecil, tapi adik Bisma yang kedua sama yang ketiga tetap Bisma jaga. Tetap Bisma nggak pilih kasih. Bisma nggak sayang sama satu adik aja, nggak, keduanya Bisma sayang. Makanya Bisma rada jengkel sama adiknya medinde Ya medinde dia tiba-tiba ya minum ya lebih sedang minum gitu. Oke Pak. Oke. Bisma, terima kasih atas waktunya ya. Ya, terima kasih. Semoga konten ini bisa istilahnya menunjukkan siapa sih Bisma sebenarnya, ya, dan nggak ada lagi salah persepsi ke depannya. Ini ya. bukan konten klarifikasi, ya, bukan. tapi ini konten yang menjelaskan siapa sih sosok di balik sosok tersebut. Ya, makasih banyak nih karena beli juga Bisma bisa mengeluarkan unek-unek lah kata-katanya Bisma yang nggak pantasnya Bisma, yang nggak bisa Bisma bahas, bisa Bisma bahas di sini gitu. Ya, semoga hal ini menjadi hal positif ke Bisma, menjadi hal positif juga ke saya, dan hal positif ke seluruh penonton yang ada nanti. Ya. Oke, kita tutup aja. Don't forget like, comment, and subscribe. Let's close this. Goodbye and see you in another video in G-Spot. Bye.